sambil saya ngisi spidol. Spidolnya biar tebal. Ntar dulu saya ngisi spidol dulu teman-teman, ini kayaknya mau habis. Teh Dewi, Teh Fitri ini penting nih. Ini susah banget sih. Teh Fitri ini penting nih, pelajaran penting. Ada perbedaannya. Nanti kan perbedaannya saya jelasin ini satu-satu. Teman-teman pasti tercengang. Kok bedanya di sini gitu. Makanya yang ngaji ini jangan baper ya. Kalau salah ya akui salah aja. Ternyata selama ini saya tidak seperti Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Ini saya ngisi ini dulu nih biar enak tebal jadinya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kalau ada yang ngaco-ngaco komentarnya dimin aja, jangan dibalas. Yang pertama adalah ibadah. Nah, ibadah Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Yang pertama ya. Asy'aril qawaidi. Ya. Asy'aril qawaidi. Apa yang dimaksud dengan asy'aril qawaidi? Umroh disalapi, pulang umroh malah hijrah, nggak salapi lah. Itu umrohnya apaan? Umroh sunnah. Emang umroh mah sunnah tuh. Ada lagi sholat sunnah, sholat cara Rasul. Emang kita sholat cara siapa? Cara Abu Jahal kan bukan gitu. Nanti maka kita bahas di satu persatu di sini ya teman-teman biar nggak terkecoh gitu. Iya tahu, travel salapi tahu. Aneh itu, travel paling aneh itu. Nanti makanya umrohnya sama saya aja, namanya umroh spiritual. Ya, apa yang dimaksud dengan asy'aril qawaidi? Teman-teman pernah dengar belum tentang Imam Asy'ari ya, mengklasifikasi tentang sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Itu yang dinamakan dengan pondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat. Teman-teman mungkin pernah hafal itu, mungkin sekarang sudah lupa. Karena waktu kecil kita diajarkan oleh guru-guru ngaji kita tuh. Ya inilah salah satu ya ciri khas tentang apa? Tentang asy'aril qawaidi. Ya. Nanti lebih banyak lagi kita bahas di kitab Sanusi nanti ya. Nanti kita bahas nih teman-teman ya. Cuman saya targetnya menyelesaikan dulu Fathul Qoribnya. Setelah Fathul Qorib beres kita masuk ke matan Sanusi. Nanti ini kita ngebahas tentang ini nih, tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diasas oleh Al-Imam Asy'ari. Oke. Nanti kita perdalam. Yang kedua ya, saya cuma karena kita mayoritas Imam Syafi'i, kita sebut Imam Syafi'i aja. Syafi'il Madhabi. Syafi'il Madhabi. Mazhabnya adalah mazhab Imam Syafi'i. Atau imam-imam yang lainnya. Ada berapa imam-imam yang lainnya? Ada 4.
Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, satu lagi Imam apa teman-teman? Imam Hanafi. Jadi imamnya ada 4. Secara apa ini? Secara fikih atau syariat. Nanti saya jelaskan satu lagi. Ya, satu lagi adalah ini secara tasawufnya atau ilmu ihsannya seperti apa? Ya, satu lagi saya jelaskan. Sunni at-tasawuf, ya, secara tasawufnya mengambil pendapat dari imam-imam yang sunni. Seperti siapa? Kita mempunyai 2 imam besar dalam ranah tasawuf. Siapa itu? Yang pertama adalah Imam Junaid, yang kedua adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali dan Imam Junaid. Nah, basis dasar dari tasawuf yang digagas oleh Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi ini adalah yang dinamakan dengan tasawuf amali. Tasawuf amali. Apa itu tasawuf amali? Tasawuf yang mengedepankan amaliyah. Diambil dari 2 hukum besar, yaitu Quran dan Sunnah. Maka kata Imam Junaid al-Baghdadi, beliau pernah bicara seperti ini. Ilmuna hadza muqayyadun bil Qur'ani was sunnah. Ilmu kami terikat oleh Quran dan Sunnah. Barang siapa yang berbicara tasawuf tanpa dasar Quran dan Sunnah, maka tasawufnya itu adalah batil. Tasawufnya adalah batil. Tasawufnya itu adalah tidak terpakai gitu. Jadi kalau kita mau megang tasawuf ini aja, Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, oke, teman-teman. Nah, Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi pun memiliki tasawuf dengan corak yang lain yang dinamakan dengan tasawuf falsafi. Oke, tasawuf falsafi. Kalau kita yang awam, pegang aja tasawuf amali. Apa itu tasawuf amali? Itu tasawuf akhlaki. Ya, tasawuf yang berbicara akhlak. Juhud, qanaah, sabar kayak dan lain sebagainya. Itu kalau kita yang awam. Jangan langsung ke tasawuf urfani. Ya, tasawuf urfani apa? Nanti kita bahas ketika kita berbicara masalah tasawuf. Tapi kalau kita yang awam, pegang aja tasawuf akhlaki. Ya, kitab-kitabnya seperti apa? Kita tasawuf akhlaki Minhajul Abidin, ya, Ihya Ulumuddin. Ya, karena zaman sekarang teman-teman ngaku Ahlussunnah wal Jamaah ini banyak, tapi ketika masuk di ranah sini, ini banyak mengambil pendapat-pendapat yang gharib, pendapat-pendapat yang kurang bagus gitu. Akhirnya membuat umat bingung gitu. Gitu. Makanya kalau saya pun memiliki 2 ilmu ini teman-teman, ya, sanad ilmu tasawuf amali punya, tasawuf falsafi punya. Tapi ketika kita berhadapan dengan manusia banyak yang tidak mempunyai kapasitas secara mumpuni, saya akan berbicara tasawuf amali. Seperti sholat khusyuk seperti apa, sabar seperti apa gitu ya. Untuk apa? Main aman di sini, main aman. Karena ini ada level-level tertentunya. Kayak Asy'ariyah Qawaidi, ya kita berbicara matan Sanusiah aja. Ya, matan Sanusiah aja, jangan yang berat-berat untuk masyarakat umum. Kalau dikasih berat jadi bingung ya, Kayak di mazhab Imam Syafi'i, kitab-kitab juga kasih yang ringan-ringan aja. Seperti apa? Bisa seperti Fathul Qarib, seperti apa Safinatun Najah. Ya, simpel-simpel aja dulu untuk yang umum, sesuai porsi. Kalau sudah ini mantap nih, nanti naik lagi kitabnya Tuhfatul Muhtaj misalnya.
Kalau ini nih secara fikihnya naik lagi, nanti tufatul muhtaj dan lain sebagainya. Ini pun nanti sama naik lagi. Jadi harus step by step. Ya harus step by step gitu. Nah, banyak orang-orang sotoy. Ini ilmu terhijab semua, langsung ngasih ke hakikat. Ya kalau tidak pas arwahnya gimana tuh? Maksudnya kapasitas kobiliah ruhaniyahnya pasti bisa ngaco, teman-teman, bisa ngaco gitu. Harus bertahap, berjenjang. Kan kita juga dari SD dulu, SMP dulu, SMA dulu, baru kuliah. Jadi kalau langsung dijejelin ilmu kuliah gimana? Ya oleng, sayang ilmu gitu. Ya sayang ilmu. Makanya step by step, teman-teman. Nah, inilah salah satu ritual ibadah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Nah, dari sini nanti ada khosois lagi, ada khosois. Apa itu khosois? Ciri khas yang dimiliki oleh setiap Ahlus Sunnah. Ada yang tahlil, misalnya ada yang haul, ada yang maulid, ada yang manakib, ada yang apalagi kunut dan lain sebagainya. Itu khosois dalam apa? Dalam masalah mazhab fikih. Nanti kesini nih masuknya nih. Maka teman-teman, ada salah satu gebrakan dari Nahdlatul Ulama terkait apa? Terkait Islam Nusantara. Maksud Islam Nusantara itu apa? Islam tipologi khasnya yang diamalkan oleh para umat Islam di Nusantara gitu. Seperti haul, teman-teman, nggak bakal ketemu tuh di mana, di Turki, di Arab, nggak ada itu haul. Itu adanya cuma di kita gitu. Kayak yasinan 7 hari berturut-turut sampai 40 hari sampai 100 hari, ya cuma ada di kita itu. Nggak bakal ketemu di sana, adanya cuma di kita. Sarungan pakai peci hitam, ya adanya cuma di kita. Ya itu yang dinamakan dengan Islam Nusantara. Jadi nggak ada yang aneh gitu, nggak ada yang aneh gitu. Jadi cuman ciri khas Islam Nusantara tuh ini, ya ngaji sambil ngerokok gitu. Nggak ada teman-teman di Arab begitu, ngaji sambil ngerokok. Itu dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan Islam Nusantara tuh itu gitu. jangan kagetan gitu, jangan kagetan. Nggak bakal nemuin, teman-teman, ya. Mau di Mesir kayak Masyai ngajar sambil ngerokok, nggak ada. The one and only in Indonesia itu. Ini produk khas Indonesia itu. Ya, maka dinamakan dengan Islam Nusantara gitu. Itu, teman-teman, ya. Jangan kaget. Nah, ini basic ya, teman-teman. Ini harus dipahami. Sebenarnya teman-teman, ketika masuk TPA dulu atau masuk madrasah diniyah, ini sebenarnya sedang diajarkan basic ya. Basic apa? Basic Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Basic Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teman-teman diajari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat. Lalu diajarkan doa iftitah misalnya kan, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi buqata wa asila. Diajarkan baca niat, nawaitu sholli fardhu maghribi salasa rakaatim mustaqbilal kiblati ada lillahi taala. Lalu diajarkan tentang apa? Tentang berbakti kepada orang tua. Kitabnya Akhlaqul Banin. Itu adalah basic sebenarnya. Maka teman-teman, kalau punya anak, minimal diajarkan itu dulu. Untuk apa? Untuk memfilter dirinya. Kalau nanti sudah besar, menemukan pemahaman-pemahaman yang aneh, dia sudah ada antibodinya gitu. Jadi tidak gampang ikut aliran-aliran yang aneh-aneh. Itu penting, harus anak-anak kita perhatikan gitu. Nah, selain ini teman-teman, ada yang lebih penting ya. Ini mah teman-teman sudah paham semua. Tapi kalau masalah fikroh, nah di sini yang banyak gagal paham. Nah, saya akan berbicara dulu apa itu fikroh. Nah, ini yang kedua nih.
Ya, apa itu fikroh? Fikroh artinya adalah ideologi atau pemikiran. Nah, pemikiran khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa sih? Kita akan bahas sekarang ya, biar teman-teman bisa tidur nyenyak gitu ya. Biar bisa tidur nyenyak. Saat dulu saya ngecas dulu. Kita akan bahas sebentar lagi. Apa itu fikroh? Ya, fikroh itu adalah ideologi ataupun pemikiran. Ya, salah satu ciri khas pertama pemikiran dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? At-tawasud. At-tawasud. Apa itu tawasud? Tawasud artinya adalah moderat. Teman-teman tulis ya, tawasud artinya adalah moderat atau pertengahan. Ya. Jadi tawasud adalah sebuah sikap pertengahan untuk hal-hal yang terpuji gitu. Untuk hal-hal yang terpuji, bukan untuk hal-hal yang buruk, tapi untuk hal-hal yang terpuji. Bukan begini, misalnya guru kita, karena kita banyak gurunya random nih, semua ustadz di YouTube, jadi kita jadiin guru gitu ya. Ada ustadz yang bilang bahwa taraweh itu 23, ada yang bilang juga taraweh itu 11. Akhirnya kita ngambil jalan tengah. Untuk apa? Akhirnya kita tidak sholat taraweh, ya gitu. Jadi jalan tengahnya nggak sholat taraweh. Nah, itu bukan tawasud, tentunya bukan tawasud, ya, bukan. Jadi kita nggak enak gitu sama guru satu sama guru dua. Guru satu bilang taraweh itu 11, yang 23 itu bid'ah. Nggak ada dalil yang taraweh 11, yang ada itu 23 gitu. Nah, karena dia bingung, akhirnya saya harus tawasud sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya dia tidak sholat taraweh gitu. Bukan tentang itu, takut di sini ada yang salah paham ya. Jadi tawasud itu ada pertengahan untuk hal-hal yang terpuji. Oke, nah lawan dari tawasud adalah ifrat wa tafrid gitu ya. Ini lawannya nih. Ifrat wa tafrid. Apa ifrat? Ifrat itu artinya adalah ekstrim kiri, kalau tafrid ekstrim kanan. Jadi ifrat contohnya apa? Contohnya ekstremis atau radikalis, memahami Quran Sunnah hanya sesuai dengan teks. Ya, ciri-cirinya nih, memahami Quran dan Sunnah berdasarkan tekstualis, tidak melek dengan perkembangan zaman sekarang. Akhirnya ayat-ayat yang digunakan untuk kafir digunakan untuk menyerang muslim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fahuwal kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah, semua kafir. Jadi undang-undang dasar kafir, demokrasi kafir, hormat bendera kafir, semuanya kafir teman-teman. Dalilnya ini dalilnya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fahuwal kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah, maka orang tersebut statusnya adalah kafir. Ini jelas dalilnya, ini jelas ayatnya ya. Kita akhirnya dibejek oleh ayat yang harusnya diturunkan untuk orang kafir saat itu, jadi untuk kita gitu, teman-teman ya.
Nah, itu yang dinamakan dengan ifrat, ekstrim kiri, yaitu radikal dan ekstremis. Nah, ini banyak berseliweran di mana suara double. Masa sih, Bang? Masa suara double? Bagus katanya, Mbak. Ada lagi taprit. Ya, apa yang dinamakan dengan taprit? Yang dinamakan dengan taprit adalah ekstrim kanan. Yang dinamakan dengan taprit adalah ekstrim kanan. Contohnya apa? Yaitu para orang-orang yang memiliki pemahaman liberalisme atau liberalism. Memahami ayat tergantung dari otaknya, tergantung dari akal. Jadi memahami Quran, memahami hadis melalui akliyahnya. Jadi menafsirkan Quran sesuai dengan akalnya gitu. Tidak ada pembelajaran yang dia alami gitu. Akhirnya apa? Akhirnya salah dalam menafsirkan, salah dalam memberikan istinbat hukum gitu. Contoh begini teman-teman. Bisakah harusnya kita ini ketika menjelang musim haji, ya, ketika kita menjelang musim haji, kita harusnya hajinya itu 2 kali gitu. Jadi musim haji sekali, jadi ada gelombang kedua nanti setelah musim haji. Biar apa? Ini biar tidak memakan korban jiwa. Sekaligus agar apa? Agar tidak menghabiskan biaya terlalu banyak. Jadi dibuat 2 gelombang seperti itu. Jadi sesuatu yang sudah qat'i ini diotak-atik lagi gitu sesuai dengan kapasitasnya. Nah, jadi gini, liberal adalah ketika sesuatu yang qat'i diotak-atik. Ya. Kalau radikal, sesuatu yang longgar dikot'ikan. Jadi sesuatu yang kalau saya baik lagi ya, liberal adalah mereka yang berpikir sesuatu yang sudah qat'iyun, sudah pasti, ini diolah lagi gitu, diolah lagi. Nah, sedangkan radikal sesuatu yang longgar, ini masalah furu, biasanya furu itu cabang yang memang boleh kita berbeda di situ, ini tidak boleh. Nah, itu bedanya radikal dengan liberal. Nah, kita harus bersikap moderat. Bersikap moderat seperti apa? Sesuatu yang tidak boleh diotak-atik, ya kita nggak bakal otak-atik. Seperti sholat 5 waktu, nggak bisa itu. Diskon jadi 3 atau jadi 2. Ini mentang-mentang sodakohnya udah banyak, ya kamu boleh sholat cuma 3 waktu karena sodakoh kamu udah terlalu banyak, ya. Jadi surga kamu sudah tercover oleh sodakoh kamu. Jadi kamu sholat 3 waktu saja. Ya nggak boleh, karena memang sudah zumhur, ini sudah dipatok harus 5 waktu gitu. Ya. Atau sholat subuh 2 rakaat, saya masih seger Pak Ustadz, boleh nggak nambah jadi 4? Oh boleh, silahkan. Kamu lagi bagus-bagusnya iman kepada Allah, boleh silahkan 4 rakaat. Ya nggak bisa teman-teman gitu. Jadi kita ya kita bisa gitu ya menjadi moderat atau pertengahan ketika apa? Sesuatu yang usul kita patok di sini, ini harga mati gitu ya. Ini harga mati. Dan sesuatu yang furu ini masih boleh terus-menerus berkembang, terus-menerus memiliki progres perubahan ke depannya terus-menerus. Itu boleh, silahkan gitu. Sesuatu yang bersifat furu itu. Seperti misalnya maulid, ya ada yang pakai hadroh, monggo silahkan. Ya, ada yang pakai kecapi gitu atau sulingnya, monggo silahkan gitu. Gitu ya, silahkan.
boleh bebas saja, karena itu mempunyai furu yang tidak terhingga, asal baik lagi tidak menyerang koridor syar'i gitu. Teman-teman nih hati-hati main di sini ya, main di sini mentang-mentang kita sudah tercerahkan, misalnya sudah tercerahkan, saya sudah wusul ilallah, oke, sudah wusul ilallah, maka saya bebas ngapain aja. Nggak bisa begitu teman-teman, kita ada koridor yang harus kita patuhi gitu ya. Karena kita apa? Karena kita masih berkutat pada yang dinamakan dengan syariat. Nah, orang moderat adalah dia mampu menempatkan ini pada ranahnya. Sesuatu yang qat'i ya dia qat'i kan, dia tutup akses itu. Sesuatu yang masih terus menerus bisa dielaborasi, dia akan elaborasi gitu. Ya, teman-teman, mudah-mudahan kita jadikan orang moderat ya, atau tawasud. Karena tawasud dalam beragama ini penting. Ya, penting sekali teman-teman. Jadi tawasud itu ya tawasud itu teman-teman, mana sih hapus nih. Tawasud ini seperti tidak ubah, seperti pendulum. Ini pendulum, tahu nggak pendulum? Ya. Dia harus selalu berada di tengah. Tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri, harus selalu berada di tengah. Nah, ini dinamakan dengan at-tawasud. Nah, teman-teman kita jarang ibarat ya, teman-teman kita di salafi kayak ini berpikirnya dibalik gitu teman-teman ya. Sesuatu yang qat'i dilonggarkan, sesuatu yang harusnya terus-menerus bercabang ini di qat'ikan gitu. Akhirnya masuk pada ranah radikalis. Jadi radikal dalam berpikir gitu. Beda lagi sama liberal ya, sama liberal gitu. Yang qat'i difuru-furuin gitu, jadi dilonggarin gitu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ummatan wasato, umat pertengahan gitu. Cah bejo udah ambil aja buat beli kuota kayak nggak apa-apa ya. Kalau nggak laporin ke akun Gerindra ya, akun Gerindra itu laporin ke akun Gerindra, ke admin Gerindra tuh. Ya, kita buka surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ya, tag langsung Gerindra tuh penting itu. Al-Baqarah ayat 143 udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika, dan demikian ya, dan dengan demikian ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kalian ummatan wasata. Nah, ini pegang nih. Kalau main di sini udah aman. Ummatan wasata. Ya, ummatan wasato ya. Litakunu, agar kalian semua syuhada a'alan nasi, menjadi penyaksi di antara manusia-manusia yang lainnya. Wa yakunur rasulu 'alaikum syahida, dan rasul alaikum syahida, kepada kalian semua menjadi syahid, yaitu menjadi penyaksi. Nah, teman-teman, kita akan bedah terkait apa sih itu umat ya, apa itu umat, agar kita memahami tentang karakteristik umat itu seperti apa. Jadi Rasulullah SAW tidak sedang membangun kesukuan
Ya, tribalism namanya, kesukuan itu tribalism. Karena saat Rasulullah lahir di Mekah saat itu, euforia yang dibangun adalah euforia tribalism, kesukuan, saling membanggakan suku di antara satu dengan yang lain. Maka perangnya pun perang kabilah, antara kabilah ini dengan ini itu saling berperang. Namanya itu adalah paham tribalism. Nah, Rasulullah membangun apa? Membangun umat. Ya, jadi tipologinya adalah tipologi keumatan. Apa yang dimaksud dengan umat? Nah, dari situ kita paham dengan wasato nanti. Oke. Jadi umat itu mempunyai dua makna. Ya bener, anak pernah di Al-Madinah. Bener-bener. Antum kakak kelas anak pak di kelas dulu. Cuman nggak nyampe tamat di Al-Madinah. Bener-bener Az-Zuhruf. Antum siapa ya? Nah, yang pertama ummu. Ya, jadi umat ini berasal dari ummu. Apa arti ummu? Mother, nyokap, ibu. Yang kedua adalah imamun. Jadi satu akar kata antara umat, ummu dan imam gitu. Ya, dan imam gitu. Gus Pais, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siapa ya? Nama antum siapa? Ya, ini nih akar kata dari umat, yaitu ummu dan imam. Jadi dari sini kita memahami fungsi dari umat itu apa. Yang pertama, umi ya. Umi itu mempunyai dua makna. Ya, hapus dulu yang satunya ya. Ad-dhammu wal jam'u. Umi itu adalah ad-dhammu wal jam'u. Ya. Apa yang dimaksud dengan ad-dhammu wal jam'u? Seorang ibu adalah mereka yang dhammu. Dhammu itu mampu menjadi pengikat di antara orang banyak. Seperti dhammah. Dhammah kan gini nih. Ya, ini lambang dari persatuan gitu, dhammah gitu ya. Seperti ibu. Ibu adalah mereka yang mampu mengikat satu antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah al-jam'u, mengumpulkan. Setelah diikat, dikumpulkan. Makanya biasanya kalau masih ada ibu, kita pulang ke rumah atau kampung halaman itu rame teman-teman. Tapi setelah ibu meninggal, biasa mencar satu sama dengan yang lainnya. Jadi arti dari umat adalah yang mampu mempersatukan, yang mampu mengumpulkan antara satu dengan yang lainnya. Itu yang dimakan dengan umat. Nah, wasato artinya dia yang mampu mengikat di antara satu dengan yang lainnya, yaitu dia berada di pertengahan itu ya, untuk menjadi garda terdepan dalam kebaikan. Gitu. Umatan wasato. Jadi fungsi ibu itu mendidik, mengayomi dan mengumpulkan gitu ya. Inilah fungsi dari umatan wasato gitu ya. Ini yang dimaksud dalam kategori fikroh tawasud. Yang dimaksud dengan tawasud adalah mereka yang berani berada di tengah-tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan, mampu menjadi penyejuk untuk seluruhnya. Kalau di Indonesia potret tawasud ini ya, saya sebut saja, yaitu salah satunya adalah Allahu Yarham Gus Dur ya. Allahu Yarham Gus Dur, beliau adalah
bapak tawasud Indonesia. Kita lihat sejarah kehidupannya, kita lihat pemikirannya, amat sangat tawasud. Banyak orang yang salah paham dengan pemikiran Gus Dur, disangkanya Gus Dur itu liberal, padahal bukan liberal. Gus Dur ini untuk masalah yang prinsip, dia katakan A, B, B. Tidak, iya, iya. Oke? Tapi untuk masalah yang furu-furu, boleh silahkan mau ngapain aja, memang dibiarkan bebas gitu, dibiarkan bebas gitu. Nah, orang tidak memahami pemikiran Gus Dur, akhirnya mengecap Gus Dur sebagai apa? Yang dinamakan dengan apa tadi? Dengan liberal gitu. Padahal Gus Dur amat sangat moderat. Jadi bapak moderat Indonesia adalah Allahu yarham Gus Dur. Mbah Mun dan Mbah Memun Zubair gitu. Mampu, ya Nurholis Majid masuk. Jadi gini, pada level tertentu orang yang tawasud ya, tawasud ini akan dicap apa? Dicap liberal. Oleh siapa? Oleh orang radikal gitu. Jadi nanti gini. Ya. Jadi nanti gini. Orang yang berpikir tawasud, teman-teman, orang yang berpikir tawasud akan dianggap liberal oleh orang yang liberal. Akan disebut liberal oleh orang yang apa tadi? Radikal. Jadi gitu dan gitu aja. Gitu dan gitu. Coba sebutin satu buku karya Gus Dur, Tuhan Tidak Perlu Dibela. Saya ada bukunya itu. Ya, teman-teman seperti itu. Ya, coba apa teman-teman tuh baca buku karya-karya Gus Dur dan lihat bagaimana cara pemikiran wasatiyah itu, yang pokoknya baca aja nih karya Gus Dur, Gusmus Cak Nun, ya, itu baca tuh tentang bagaimana cara hidup moderat atau wasatiyah. Itu ciri khas terkait apa? Terkait dengan wasatiyah ini. Nanti insya Allah ngaji kehidupan pun akan merilis tentang wasatiyah ini. Yang nulisnya Kang Mehmet sama Uda Peri itu. Jadi intinya gini. Aswaja adalah yang mengakomodir semua apa yang menjadi tujuan semua aliran. Ibaratnya gitu kalau tentang tawasud ini. Ya, ini mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Yang kedua, selain tawasud adalah apa? At-tawazun. At-tawaju gitu. Teman-teman mau dihilangkan alif lamnya boleh, jadi dibaca tawajun. Boleh diadakan jadi at-tawazu gitu. At-tawazu, apa yang dimaksud dengan at-tawaju? Artinya adalah seimbang. Ini yang paling penting nih, seimbang. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan seimbang? Jadi gini, cara pengambilan keputusan antara akal dan nakal. Jadi ada akal, ada nakal. Nakal itu nakli, teman-teman ya, nakli. Itu proporsional, seimbang gitu. Ya, seimbang. Atau seimbang bisa dikategorikan gini. Antara pengambilan akal dengan nakli itu proporsional. Satu waktu lebih cenderung ini, satu waktu lebih cenderung ini. Itu dinamakan dengan proporsional. Tahu penempatan, tahu bagaimana cara mengistimbat hukum untuk menjadi lebih relevan pada saat ini. Itu dinamakan dengan at-tawazu atau tawazun. Atau dunia dan akhirat itu seimbang, ya. Dunia dan akhirat itu seimbang. Atau ya, saya lebih perincikan lagi.
antara fikih dengan hakikat itu seimbang. Jadi tidak boleh ada yang timpang salah satunya. Maka kata Imam Malik, kun fakihan wasufian. Jadilah Anda seorang fakih sekaligus Anda seorang sufi. Wala takun wahidan. Jangan sampai Anda menjadi salah satunya. Yaitu kita hanya fakih saja tapi tidak menjadi seorang sufi. Atau menjadi sufi saja, hakikat yang dibicarakan tapi tidak ngambang ke alam dunia ini. Yang dibicarakan tuh realitas tentang Allah, ahadiyah, wahidiyah dan lain sebagainya. Tapi masalah fikih kejebolan gitu. Masalah fikih kejebolan, tidak napak pada semesta. Ya nggak boleh seperti itu. Harus apa? Harus apa? Harus berada dalam satu tarikan napas antara fikih dengan hakikat ini. Jadi harus seimbang ya, antara dunia akhirat, antara hakikat dengan syariat, antara istri pertama dan anak ya, antara istri pertama dan anak harus seimbang. Jadi halus selaras ya, bukan istri itu, antara istri dan anak. Jadi syariat itu makom tertinggi. Kirain mau ngomong istri kedua tuh kan ya, sensitif ya kan. Ya, kita yang ketiga nih sekarang ya. Al-i'tidal. Al-i'tidal, apa yang dinamakan dengan al-i'tidal? Al-i'tidal artinya adalah tegak lurus ya. Pandangan al-i'tidal itu lagi bukan yang ada, malah nggak ada. Artinya adalah tegak lurus. Yang dimaksud dengan tegak lurus adalah al-adalah, yaitu adil atau proporsional. Jadi mampu menempatkan sesuatu pada semestinya, tentang berpikir, bertindak dengan spirit tidak memihak manapun, bahwa dalam semua gagasan yang ada selalu ada nilai kebaikan. Siap Kang Mas Dewi. Yang lain coba tuh bantu record coba dibuka surat Al-Maidah ayat 8. Al-Maidah surat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'dilu wa aqrabu littaqwa. I'dilu, berbuatlah seadil mungkin, seproporsional mungkin. Karena adil itu adalah aqrabu littaqwa, lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi ini yang sering kita lupakan, tentang bagaimana kita melihat nilai kebenaran, kebaikan dari semua pihak gitu ya. Jadi kita tidak lagi memilih, tidak lagi berpihak karena like or dislike, tapi kita mampu melihat di semua ruang itu ada kebenaran, itu ada kebenaran. Nah teman-teman, saya ajarin ilmu filsafat bentar teman-teman, saya ngisi dulu. Ini harus ditulis soalnya. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya monggo silahkan ya. Kalau ada yang mau bertanya monggo silahkan. Soalnya ini nanti setelah ini kita ngaji filsafat dikit ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak pada ngantuk. Nah, udah teman-teman ya. Saya ajari tentang teori dalam ilmu filsafat.
yang dinamakan dengan, saya pernah ajarin ini kalau nggak salah. Nah, namanya kelihatan nggak? Illative sense. Ya, illative sense. Namanya illative sense. Apa yang dinamakan dengan illative sense? Saya bikin gambar seperti ini. Nah, ini kita nih. Ini kita berdiri di sini. Ya, berdiri di sini. Dengan kebenaran yang kita yakini. Ini kita di sini. Dan ada orang lain di sini. Dengan kebenaran yang dia miliki. Dengan pemahaman yang dia miliki. Dan lain sebagainya. Jadi apa yang dimaksud dengan illative sense? Kita memiliki kebenaran yang kita pegang, yang kita yakini, bahwa kebenaran ini akan membawa kita ke akhirat, menuju surga, gitu ya. Tapi pada saat bersamaan, kita pun melihat kebenaran yang ada pada orang lain, gitu. Jadi tidak cair gitu. Cair itu apa? Oh, semua agama benar, semua keyakinan benar. Lalu kita tidak memegang satu apapun. Nah, itu namanya pelintan, teman-teman, kalau begitu. Nah, yang dimaksud dengan illative sense adalah kita memegang kebenaran versi kita. Oke? Kita pegang nih sampai mati, kita jalanin kebenaran itu. Tapi kita tidak menyalahkan orang lain. Karena kita melihat di orang lain pun ada kebenaran gitu. Oke? Ketika kita menjadi NU misalnya, teman-teman ya, atau menjadi Muhammadiyah, atau menjadi Persis kayak, atau menjadi apapun, pegang prinsip ini. Pegang prinsip ini. NU adalah manhaj yang bisa menghantarkan kita menuju surga. Tapi pada saat bersamaan kita pun melihat kebenaran yang ada pada pihak Muhammadiyah, pihak Persis, Salafi, Jamaah Tabligh, HTI dan lain sebagainya gitu. Paham teman-teman, mudah-mudahan pahami ya. Ini yang dinamakan dengan illative sense. Nah, ini ya bisa kita pelajari sebenarnya nanti di ilmu filsafat. Insya Allah nanti kita juga ngaji filsafat. Tapi teman-teman harus punya kitabnya dulu gitu. Bagimu agamamu, bagiku kau saudaraku. Ya gitulah, ya gitulah seperti itu. Itu yang dinamakan dengan illative sense, teman-teman. Kitab apa aja Ustaz? Nantilah di share. Itu aja dulu kitab Fathul Qorib, Sirul Asror, Riyadus Shalihin. Udah dibeli belum? Kang Isep, mana Kang Isep? Nah, siapa aja yang udah pesan Sep? Oh, udah punya semua. Mantap. Bagus. Nah, yang terakhir teman-teman dalam konsep ini adalah yang dinamakan dengan at-tasamuh ya. Nggak ada lagi sih. At-tasamuh ya. At-tasamuh. Di mana belinya ada, belinya bisa di Kang Isep tuh. Namanya at-tasamuh. At-tasamu, apa yang dimaksud dengan tasamu? Toleransi ya, toleransi. Nah, terkait toleransi ini coba kita buka surat Toha ayat 44. Terkait apa? Terkait Nabi Allah Musa alaihissalam dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Fir'aun ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru yakhsha au yakhsha. Faqula lahu qawlan layyinan. Maka keduanya
berbicara atau gini, wahai Musa, wahai Harun, bicaralah kepada Fir'aun dengan apa? Lainan, dengan suara yang amat sangat lembut, intonasi yang mengenakan telinga. La'allahu, agar Fir'aun itu yatazakkaru au yasha, agar dia sadar ataupun takut gitu dengan ucapanmu itu gitu. Jadi teman-teman, Nabi Allah Musa alaihissalam itu mempunyai kebenaran yang langsung dari Tuhan, karena beliau adalah seorang nabi dan rasul. Tapi ketika disuruh ya menghadap Fir'aun ya dengan menggunakan suara intonasi yang lembut kepada Fir'aun gitu. Nah, ya jelas-jelas Fir'aun salah gitu. Jelas-jelas Fir'aun salah. Nabi Musa memiliki kebenaran, mukjizat dan lain sebagainya, bahkan memiliki kitab gitu kan. Tapi ketika disuruh berhadapan dengan Fir'aun, kata Allah, fakula lahu kaulan lainan, bicaralah yang sopan santun. Totok kromonya dianggo atau dipakai gitu ya. Pakailah bahasa Cianjur kalau orang Sunda, jangan pakai bahasa Bogor. Pakai bahasa Cianjur ataupun bahasa Sukabumi, karena bahasa Sundanya lemes. Jangan pakai bahasa Bogor ataupun bahasa Banten gitu. Ibarat seperti itu. Pakai bahasa Jawa yang kromo inggil, yang lemes, yang halus gitu. Nah, itu untuk menghadapi Fir'aun gitu. Ini dinamakan dengan tasamu, toleransi, yaitu menghargai perbedaan yang ada pada orang lain. Inilah yang dinamakan dengan fikrah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ketika kita mengaku, apalagi jangan pakai bahasa Madura. Ya seperti itu teman-teman ya. Ketika kita mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat-sifat ini harus ada dalam diri kita gitu ya. Maka santri ngaji kehidupan tidak boleh ikut-ikutan yang memecah belah. Kita harus tetap teguh pada pertengahan, tidak memihak kiri dan kanan, tidak ikut-ikutan terhadap yang sedang tren-tren. Biarkan saja itu urusan orang itu. Yang paling penting kita saat ini terus ngaji ya, terus ngaji, tidak terkecoh oleh hal-hal yang lainnya gitu, ya. Nah, sekarang kita masuk ke apa? Ke harokah. Ya, ke harokah, teman-teman. Ada yang tahu harokah? Kesimpulan ngaji adalah ngaji. Teman-teman, ada yang bertanya dulu, monggo silahkan. Saya rasa saya sudah haus ini. Kucing saya pun udah tidur. Nah, yang asik nanti ketika kita berbicara tentang harokah, pergerakan. Bukan harokat Quran. Harokat Quran alif, patah a, ba, patah ba, a, ba gitu kan. Bukan harokah. Harokah, gerakan. Siap, Kang Randi. Kita masuk ke harokah. Ya, kita masuk ke harokah. Apa yang dimaksud dengan harokah? Harokah adalah gerakan. Ya, gerakan. Jadi, ketika kita mempunyai fikrah, teman-teman, pemikiran, pastilah akan berdampak pada gerakan. Nah, gerakan ini, pikiran ini berasal dari mana? Berasal dari pemahaman kita mengenai teologi. Ya, teologi. Pemahaman berasal dari amalia keseharian. Pemahaman berasal dari apa yang dinamakan dengan pengalaman batin. Maka terbentuk dalam ideologi kita. Ideologi kita muncul dalam harokah kita. Jadi kenapa harokah di akhir? Karena ini adalah natijah atau dampak dari ibadah
dampak dari fikroh dan yang akan melahirkan harokah. Kalau semua punya kebenaran, maka mana yang harus kita ikuti, Ustaz? Ya itu tadi, pegang nih ya, yang dinamakan dengan irlatibsen. Kita punya kebenaran yang kita yakini, yang kita anut, yang kita pertahankan mati-matian. Oke? Kita jalankan ini, tapi dengan tidak mengecilkan, menyalahkan orang lain gitu ya. Orang lain gitu. Seperti itu. Tapi prinsipnya jelas, yang dinamakan dengan at-tawasut, yaitu seimbang gitu. Seimbang dalam artian apa? Ketika yang lain ini sudah gulu, ya sudah gulu berlebih-lebihan, maka harus segera diketengahkan. Ya, tugas apa? Tugas dari Ahlus Sunnah, yaitu fikroh nih, yaitu tawasut itu tadi. Gus Sahriar, sehat, damang. Apakah harokah harus disesuaikan adat setempat? Ya, nanti masuk ke situ. Tidak mendebat pemahaman. Nah, ini seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya pemahaman itu seperti selera musik. Teman-teman pernah dulu suka yang lahir tahun 90-an ya. Yang lahir tahun 90-an. Ada yang pernah suka Kangen Band enggak? Ada yang pernah suka ST12 enggak di sini? Ada yang pernah suka The Passport gak? Ada yang suka gak? Pernah suka gitu. Oh, kita kalau denger itu nangis gitu ya, sambil ungu gitu ya. Yang tahun 90-an ini ya, Dewa 19 kayak gitu ya. Nah, ketika kita Joshua ya, macam-macam ya, macam-macam Roma gitu. Tapi ketika kita sudah dengar musik-musik yang lain ya teman-teman, kita tahu nih ada The Beatles, ada Mozart misalnya, ada Queen, ada band-band luar yang tanpa mengecilkan band-band dalam, bukan, artinya selera musik kita terus bertambah. Nah, band-band yang dulu kita dengarkan tiba-tiba tuh nggak enak di telinga. Nggak enak di telinga. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan selera musik yang lumayan bagus. Pengetahuan musik kita sudah naik level gitu ya. Beragama pun sama teman-teman. Ya, ketika ada yang galak dalam beragama, ya sebenarnya dia sedang dalam kategori pubertas dalam beragama aja. Ya, dia sedang pubertas dalam beragamanya. Jadi gampang nyalahin, gampang menghakimi, gampang ngedebat gitu ya. Dia sedang pubertas ya. Orang pubertas kan gitu ya. Ketika seleranya diganggu dia marah gitu. Tapi ketika orang sudah dewasa, dia melihat bahwa semua orang mempunyai selera yang berbeda-beda. Ya udah, biasa aja gitu. Nah, beragama pun nanti seperti itu teman-teman ya. Beragama pun seperti itu. Ya sama lah, kayak orang kaya baru dengan orang kaya yang beneran, beda nggak? Beda kan gitu. Orang kaya baru biasa tengil ya, bawa mobilnya beda gitu, tengil aja. Tengil aja gitu, belanja tengil. Tapi kalau orang kaya yang sudah menjiwai atau sudah biasa, ya biasa teman-teman, bahkan tidak terlihat seperti orang kaya gitu. Paham kan? Ya kayak gitu. Jadi teman-teman yang apa, yang paham bakal memahami. Ada yang baru hijrah tengil, dimin aja. Ini orang OKB lah kita ya, OKB aja itu mah ya, orang ya OKB. Gimana sih, orang kaya baru kan tengil gayanya kan, apa soal. Tapi orang kaya udah kaya beneran ya biasa aja gitu. Saya kayak sama kayak orang yang sudah mempunyai pengetahuan ilmu agama cukup mumpuni, ya biasa aja nggak saling menghakimi, nggak saling menjustifikasi gitu. Justru orang-orang yang baru melek dalam beragama, ya udah begitu, dimin aja teman-teman ya, dimin aja. Kayak orang kasmaran terlalu menggilai-gali pacarnya atau kekasihnya, dimin aja.
kita cuma bisa menggerutu dalam hati. Ya, lu belum nikah aja lu, kalau udah nikah lu tahu rasanya nikah itu seperti apa kan gitu. Ya udah gitu. Ya, kayak gitu, cukup tahu aja gitu ya, jangan digimana-gimanain. Ntar juga nyebur sendiri gitu, ya. Contoh teman kita di Salafi Wahabi ya, dia kan membid'ahkan haul ya, membid'ahkan haul. Nah, akhirnya kan pada akhirnya dia bikin juga haul mengenang Allahu yarham Ustadz Yazid Jawas. Itu apa bedanya sama haul? Sama aja kan gitu. Ini makanya dimin aja, pada akhirnya semua akan biasa kok. Akhirnya semua akan biasa gitu. Ya kayak teman-teman kita di HTI misalnya menolak Indonesia, menolak demokrasi, kan demo-demo juga teman-teman ya, demo-demo juga. Demo kan ciri khas negara demokrasi gitu. Ya udahlah gitu ya, biasa saja gitu teman-teman ya. Kayak orang juga yang berbicara hakikat. Kalau nggak ada duit nginjem juga gitu kan. Toh akhirnya nginjem juga gitu. Ya udah gitu, biasa aja hidup mah gitu. Ya, hakikatnya pada akhirnya nginjem duit juga gitu ya. Kas bawaan ya udah gitu. Jadi biasa aja hidup mah, biasa aja ya. Gitulah. Ngopi aja, perbanyak ngopi, perbanyak ngobrol, main teman-teman ya, biar nggak jumud sendirian gitu ya, nggak jumud sendirian. Jadi makanya meskipun kita belajar tasawuf, belajar hakikat, tapi kita jangan terlalu terobses ke sana ya, biasa aja. Oke. Namanya napak pada realitas yang sedang terjadi gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke harokah. Oke, apa itu harokah? Harokah adalah gerakan. Jadi benar kata Kang Agus tuh, harokah lahir dari fikroh lahir dari ibadah. Ya, lahir dari ibadah, maka ditaruh di akhir, itu harokah. Oke. Ya, apa sih itu harokah? Teman-teman tulis judul, artinya adalah gerakan. Benar, harokah tulisannya gini. Harokah. Bener gak sih? Ya bener. Gerakan. Ya, gerakan. Apa yang dimaksud dengan gerakan? Oke. Gerakan pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah, teman-teman tulis nih, yaitu hubbul waton minal iman. Hubbul waton minal iman. Jadi orang yang fikrohnya tawasud, fikrohnya tawajun, fikrohnya i'tidal, fikrohnya tasammu, dia pasti mencintai bangsanya sendiri. Artinya gerakan yang dia lakukan untuk menjaga keutuhan bangsanya. Karena dia sadar ibadah tanpa negara yang berdaulat, tanpa negara yang maju, tanpa negara yang aman, itu tidak mungkin bisa adanya ibadah yang benar. Teman-teman main deh ke negara-negara konflik yang mereka sedang memperebutkan agama. Ketika negaranya hancur, apakah mereka bisa tenang dalam ibadah? Apakah mereka bisa menegakkan agamanya secara kafah, secara menyeluruh? Ya nggak bisa. Kenapa? Negaranya hancur lebur. Maka harokah yang paling pertama adalah hubbul waton minal iman. Jadi hubbul waton minal iman, bukan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini saking cintanya kita kepada Indonesia misalnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul waton minal iman. Cinta bangsa, cinta tanah air adalah merupakan bagian dari iman. Ada yang nanya, itu hadis riwayat siapa?
hadis riwayat Sahih Bukhari bisa gitu. Padahal itu bukan hadis, ya bukan hadis. Itu bukan hadis teman-teman ya, bukan hadis. Itu slogan dari Mbah Wahab Hasbullah gitu ya, Mbah Wahab Hasbullah ya, syair NU, hubul waton minal iman gitu ya, kayak gitu teman-teman ya. Nah, hubul waton minal iman ini penting. Ada dalilnya, ada teman-teman, ada sebenarnya ada. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ya. Wahai orang yang beriman, atiullaha, taatilah Allah. Ya. Taati Rasul, juga taati para pemimpinmu gitu ya, para pemimpinmu ya. Ini ya masuk pada kategori kita harus menjaga keutuhan bangsa kita, dan juga kita harus melihat Rasulullah SAW ketika berada di Madinah saat itu ya, perang nih dengan orang-orang luar gitu ya. Sebenarnya Rasulullah bukan hanya saja mempertahankan agama loh, tapi juga mempertahankan negaranya, yaitu Madinah saat itu, Madinatul Munawwarah. Kenapa? Karena terbukti yang ikut perang bersama dengan Rasulullah bukan hanya orang Muslim, ada Yahudi di situ, ada Nasrani di situ, ada Majusi. Kalau perang mengatasnamakan agama, mustahil orang Yahudi, Majusi, Nasrani ikut berperang bersama dengan Rasulullah. Jadi perang apa dong? Perang mempertahankan kedaulatan negara Madinatul Munawwarah saat itu. Ya. Jadi apa hukumnya membela tanah air? Wajib. Ya wajib ketika memang kita dibutuhkan, ya ketika kita memang dibutuhkan untuk ikut berjihad gitu. Maka Mbah Hashim Asy'ari saat itu mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan penjajah Belanda saat itu gitu ya. Nah yang kedua ya, yang kedua saya tulis dulu, ini kesempitan teman-teman. Tadi apa pengen pakai al-ma'rifat, hadis riwayat al-Muslim. Nah yang kedua, yang pertama adalah hubul waton minal iman. Yang kedua nih teman-teman semua adalah al-wusawa. Apa yang dimaksud dengan al-wusawa? Mencari prinsip persamaan, yang mencari prinsip persamaan. Jadi kita dengan siapapun carilah persamaannya, jangan cari perbedaan. Kalau kita nyari perbedaan dengan kembaran kita pun berbeda teman-teman, ya akan berantem gitu. Tapi kalau dengan siapapun kita nyari persamaan, maka kita akan ketemu dengan perdamaian gitu. Jadi dengan siapapun carilah prinsip persamaan, yang dinamakan dengan al-wusawa. Ini yang membuat gerakan kita ini bagus nantinya, cari prinsip persamaan, jangan mencari prinsip perbedaan ya. Sholat boleh gimana aja, terserah, yang penting ada dalilnya teman-teman. Mau sholat gini gitu ya mau sholat gini ya nggak apa-apa, yang penting dia masih ada dalilnya gitu ya. Jadi selagi ada dalilnya, mohonggo teman-teman yang cari, yang penting cari prinsip persamaan ya, carilah persamaan. Nah yang ketiga teman-teman pegang nih, yang ketiga adalah al-insaniyah. Apa yang dinamakan dengan al-insaniyah?
al-insaniyah artinya adalah prinsip kemanusiaan. Jadi prinsip kemanusiaan. Nanti insya Allah kita setelah ngaji Ahlus Sunnah wal Jamaah kita akan berdalam tentang terkait kemanusiaan. Ya, kita akan bahas tentang kemanusiaan. Islam berbicara kemanusiaan, ya kita akan lihat lebih dalam. Jadi jangan mau dikibul-kibulin oleh Barat. Mereka berbicara kemanusiaan, humanism. Padahal Islam pun ada ini konsep al-insaniyah. Maka salah satu Habib yang keren yaitu Habib Ali Al-Jupri membuat satu buku. Teman-teman boleh koleksi buku ini yang dinamakan dengan Al-Insaniyah Qoblat Tadayun, kemanusiaan sebelum beragama. Boleh dikoleksi, dibaca, bagus bukunya. Ya, kemanusiaan sebelum beragama. Kenapa? Karena banyak orang yang beragama justru mematikan nilai-nilai kemanusiaan gitu ya. Justru dengan agamanya dia mematikan nilai-nilai kemanusiaannya. Maka kita akan lihat nanti Senin depan kita akan berbicara tentang al-insaniyah ini, tentang kemanusiaan. Oke. Kita cari dalil-dalilnya, referensinya segala macam. Kita akan buat satu kajian terkait dengan kemanusiaan. Ada sekitar 5 atau 6 kali pertemuan lah itu ya terkait dengan ini nih, insaniyah. Untuk ini nanti kita ngaji sejarah ya. Qubul waton minal iman, nanti kita ngaji sejarah. Untuk ini nanti ada kajian khusus ya tentang al-usawa, prinsip persamaan gitu ya. Nanti kita untuk ini tuh ngaji khusus nanti. Ya pokoknya ngaji terus teman-teman ya. Yang ngaji terus. Referensinya kiai yang mana tuh Kang Mas? Nah, untuk al-insaniyah ini kita buka surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad karamna bani Adam, dan telah kami muliakan Bani Adam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memuliakan Bani Adam. Itu Kang Mas tuh. Ketika kita mencederai manusia, sebenarnya kita sedang mencederai nilai-nilai ketuhanan. Pegang, ketika kita ketika kita mencederai nilai-nilai kemanusiaan, sebenarnya kita sedang mencederai nilai-nilai ketuhanan. Kita sedang menghinakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang paling dimuliakan oleh Allah? Walaqad karamna bani Adam, dan telah kami muliakan Bani Adam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memuliakan Bani Adam. Ketika kita menghinakan manusia, sebenarnya kita sedang memuliakan sesuatu yang menghinakan, sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan teman-teman kalau kita belajar fikih, di situ ada yang dinamakan dengan maqasidus syariah. Maksud dan tujuan syariat ini diberlangsungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada 5. Ini berbicara tentang kepentingan manusia semua. Yang pertama adalah hifjuddin. Siap teh, mangga hifjuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah hifjun nafs, menjaga urusan nafs, jiwa, diri. Yang ketiga adalah hifju akal, menjaga akal. Ya, menjaga akal, logika, akal sehat. Yang keempat adalah hifjum mal, menjaga harta benda kita. Yang kelima adalah hifjun nasl, menjaga turunan atau anak cucu kita melalui jalan pernikahan. Semua muahnya ini berkaitan dengan manusia semua. Yang berkaitan dengan manusia semua. Gitu. Kenapa? Karena memang al-insaniyah ini amat sangat ketat dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad karamna bani Adam. Ketika kita menghancurkan, melecehkan harkat martabat manusia, sebenarnya kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak aneh ya
Maka tidak aneh ini dalam hadis kayak dalam Quran, barang siapa yang membunuh satu orang bi ghairil haq, tanpa adanya hak, sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Bayangin kita ngebunuh satu orang tanpa hak, teman-teman, tanpa hak, maka kita sebenarnya sedang membunuh seluruh umat manusia. Kenapa? Karena memang amat sangat dilindungi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu prinsip-prinsip dasar-dasar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti insya Allah kita akan ulangi lagi dengan pembahasan yang lebih dalam. Contoh ya, kalau ini kita nanti belajar fikih ya. Ini belajar tauhid nanti ya. Insya Allah kita belajar matan Sanusi. Nanti di situ kita berbicara tentang sifat jaid, sifat wajib, sifat mustahil bagi Allah, bagi Rasul dan lain sebagainya itu di sini. Atau kita nanti belajar akidatul awam lah ya, yang ringkas akidatul awam. Untuk di sini nanti kita belajar tentang fikih ya, yaitu tentang fikih Fathul Qarib. Ini nanti kita belajar apa? Ya banyak emang sudah belajar kita ya, seperti hikam. Kayak kemarin kita belajar Syurul Asror. Kayak kemarin juga kita belajar, tadi sore kita belajar ringkasan Minhajul Abidin. Memang sudah sering belajar dan teman-teman tertarik ngaji di sini kan karena ini ya. Ini kan karena berbicara tentang masalah kehidupan ya, masalah kehidupan, masalah bokeh, masalah takdir ini di sini. Jadi teman-teman ngaji biasanya daya tariknya dari sini. Dari sini ya, ini kebanyakan dari sini teman-teman ya. Nah, ketika kita bertawasud, tawazu, al-i'tida, atas samu ya, insya Allah nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ini. Nah, terkait hubul waton minal iman, nanti kita berbicara dalam perspektif budaya ya, dalam perspektif kehidupan kita saat ini gitu ya. Yang kedua al-musawwa, persamaan, al-insaniyah, tentang kemanusiaan itu ya. Al-insaniyah tadi, bukan al-insaniyah, namanya maqasidus syariah. Yang pertama adalah hibjuddin, saya tulis aja ya, tulis nih. Yang pertama adalah hibjuddin. Yang kedua adalah hibjun nafs, an-nafs, nafs itu jiwa. Maka di sini ada hukum qisas, ada hudud ya. Kalau hibjuddin ya tentang bagaimana kita menjaga agama kita gitu. Hibjun nafs, hibjul akli, menjaga akal sehat. Maka di sini dilarang hamar, narkoba. Kenapa? Karena mampu merusak akal gitu. Yang keempat hibjul mal, al malu, itu harta. Kenapa dilarang judi, riba? Karena dapat mengganggu stabilitas mal harta gitu. Yang terakhir adalah hibjun nasl, an naslu. An-nasl. Apa itu nasl? Ini adalah tentang pernikahan, menjaga biologis kita gitu, menjaga biologis keturunan dan lain sebagainya gitu ya. Hibjuddin, hibjun nafs, hibjul akal, hibjul mal, dan hibjun nasl. Nah, ini yang dinamakan dengan maqasidus syariah. Maksud dan tujuan syariah diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti kita kaji ketika Ketika kita membahas tentang kaidah fikih ataupun usul fiqh ya. Nanti insya Allah kita ngaji kitab kaidah fikih dan usulul fiqh. Teman-teman pelan-pelan aja dulu ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Sampai di sini monggo kalau ada yang mau ditaroskeun atau ditanyakan. Ini kitab catatan saya 5 tahun yang lalu tuh. Ya kalau saya ngisi seminar di sekolah
di kepolisian tuh pakai catatan ini yang usang banget tuh. Sekali nulis ini manfaatnya bertahun-tahun teman-teman tuh. Itu udah bolong-bolong. Kalau nggak percaya tuh. Saya mau ngisi di NU, di mana tuh? Ya ini udah kayak wapak untuk narik rezeki. narik rezeki gitu. Laminating Ustaz. Iya bisa. Enggak, males saya ditulis ulang. Jadi gitu aja lah. Yang penting udah ada di sini kan, tinggal nyontek aja gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu teman-teman. Sama-sama Mang Saiful Anwar. Ada kodang. Bener, ini saya nulis 5 tahun yang lalu loh ini. Fotokan ke saya Ustaz, saya bantu ketik. Siap. Kalau enggak tuh tulisan udah aja, ketik ulang. Sami saya. Siap ya. Sami kues. Gimana sikap kita diminta pendapat perempuan yang dizalimi suami, perempuannya udah nggak apa yang bisa. Ya kalau ketika udah nggak ada jalan ya udah, ya kita datang ke ini, kemana ya, ke KUA gitu ya, minta solusinya dari KUA. Pas saya awal ngaji waktu itu kan masih bagus tadi, iya itu udah berlumut tuh. Saya sampai lupa naro ini di mana gitu. Alhamdulillah ketemu, nyempil ternyata. Minta tolong kirimin bunyi tawasul sebelum ngaji Kang. Boleh. Ada maharnya, tapi ya ada maharnya itu saya dapetinnya mahal. Bohong nanti saya kirimin. Udah menghilangkan. Ya teman-teman, ilmu tuh unik, semakin ya kan, kalau harta atau apa ya namanya, materi semakin digunakan kan semakin habis gitu ya, semakin jelek. Tapi kalau ilmu semakin digunain ini semakin talawun tuh semakin berwarna gitu, semakin bagus gitu. Ilmu tuh unik gitu. Kayak ilmu ini saya ngisi di berbagai macam ini ya, berbagai macam apa ya, ibarat ada kepolisian, sekolah, instansi terkait gitu. Ini banyak saya ngisi metode ini gitu. Semakin sedikit. Metode suluk mau dikasih bocoran tipis-tipis di grup Bang Ustaz. Saya Al-Haq Channel rumahnya di mana sih? Kalau di Jawa nanti ikut tanggal 21 sampai 23 kita ke mana sih? Ke Bromo. Ikut lah. Oh Jember deket kali ke Bromo ya. Nanti main ke Bromo. Ya kajian lagi betul. Kita nanti kajiannya di Jawa, di Bromo itu. Jadi ada 2 season. Season pertama teman-teman yang udah ikut di Bogor ya. Tapi yang udah ikut di Bogor tuh nanti masuk season 2. Ngajinya beda lagi. Kalau yang season pertama yang baru-baru gabung ya udah ngaji dari awal gitu. Insya Allah dari Bogor juga mau pada ke sana. Jadi kita pakai bus kemungkinan ya. Di live nggak Pak Ustadz? Enggak, kalau ngaji offline ya nggak live. Februari Kang Wahidin ikut ya. Masa kalah sama Teh Ai ini sih. Teh Ai ini jadi kakak kelas tuh, angkatan pertama. Siap. Oh tanggal 21
sampai tanggal 23 di Bromo. Teman-teman yang mudah-mudahan pada bisa ikut. Kita nanti jalannya bareng aja dari Bogor gitu. Misalnya yang dari Bekasi kumpul di mana, yang dari Jakarta kumpul di mana gitu ya. Nanti busnya yang ke sana gitu. Jadi ngambilin teman-teman dulu nih. Dari situ baru kita berangkat. Kalau mau lebih enak ya kita kumpul di Bogor misalnya ya. Kumpul di Bogor, berangkat gitu. Jadi jangan ada yang bawa mobil, motor gitu. Tepatnya Bromo mana ya? Di Gunung Bromo nya Teh Ayu. Di Gunung Bromo ya, titik kumpul di Bogor aja enak jadinya. Titik kumpul di Bogor nih, jadi jangan ada yang bawa mobil, jangan ada yang bawa motor gitu. Maksudnya kita ke Bogor itu naik Grab atau naik kereta aja. Dari situ kita nanti pulang baru dijemput ya sama temen, sama saudara, sama ini ya. Kang Agus tuh sebagai ketua koordinator lapangan. Tanggal berapa? Tanggal 21 sampai 23. 21 sampai 23. Coba teman-teman tanyain aja kemarin yang ngaji di Sentul tuh perasaannya gimana? Apakah menyesal? Apakah pengen lagi? Gitu. Tanyain aja sama teman-teman yang di ngaji di Sentul. Dan ngajinya beda. Ya beda. Tanya aja gitu. Tuh nagih dari Kang Agus tuh. Ya. Udah nanggalin, ya udah 21, 23. Ya udah nanti ikut aja di Bromo. Apalagi di Bromo tuh sinyalnya kencang gitu. Di Bromo tuh sinyalnya kencang. Dia bukan lewat Pantura. Ya mungkin lewat Pantura ya. Saya nggak pernah ke Bromo juga Teh. Nggak pernah ke Bromo, saya jadi nggak tahu. Kayaknya lewat Pantura deh. Lewat Pantura ya. Mudah-mudahan Teh Riani bisa ikut sama suami ya. Kemarin udah mau ikut nggak ikut. Mudah-mudahan sekarang Allah berikan kemudahan untuk bisa ikut. Ya udah nanti ikut yang di Malang. Ya masih ada waktu kok yang di Malang tuh. Ikut aja. Malang di Bromo. Soalnya emang gitu. Emang gitu gak Mas? Pokoknya asik deh, asik ya, kita nggak ngebicarain apa-apa teman-teman ya. Tapi ya banyak nanti sesuatu yang hal baru yang tertanam dalam diri kita tuh, makin haus ya kayak gitu. Jadi ada nangisnya, ada senengnya gitu kemarin itu, ada lucunya gitu. Tapi pas mau pulang tuh kayak sedih gitu. Persaudaraan ya makin kuat. Padahal kita baru ketemu di situ. Saya sama Ibu Fitri misalnya baru ketemu, sama Kang Agus baru ketemu. Tapi pas Kang Agus pamit, Ibu Fitri pamit tuh kayak kayak ada yang hilang gitu. Ada yang hilang nano-nano tuh. Bener ngerasain kayak gitu. Karena kita diikat oleh ruhani ya, oleh spiritual. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau suaminya udah kencang pengen ikut kemarin, cuman ada agenda katanya. Nggak ada agenda ke Sumatera. Sumatera nggak ada temen, saya nggak ada. Ya, mudah-mudahan kalau di Sumatera ada beberapa orang 10 misalnya, bisa aja kita ngaji di sana. Tapi kan di grup kita Sumatera ada beberapa orang juga itu, cuman nggak pada aktif ya. Di Sumatera udah ada, Palembang udah ada, Batam juga udah ada sebenarnya. Tuh udah dari Sumatera juga. Cuman beliau sudah jadi Sunda sekarang. Ustadz nggak ada agenda di Jakarta. Ya Allah, itu Jakarta mah ke Bogor deket. Nanti ikut yang di Bogor aja. Oh ya bener dah, nanti sekalian ngaji di Sumatera, sekalian pulang kampung nanti saya ikut dah. Saya pengen banget ke Padang sebenarnya, pengen makan nasi Padang di Padang tuh rasanya sama apa beda gitu.
Kalau Jember ikut ke ini aja, ikut ke mana? Astagfirullah, ke Bromo. Gak ada nasi Padang. Kak Agus ikut tuh katanya. Teman-teman, saya izin ngerokok ya, karena ngajinya udah habis. Sekarang kita session tanya jawab aja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tadi. Jadi ada ibadah, ada fikroh, ada harokah. Itu pegang sama teman-teman. Catatannya jangan sampai hilang, karena itu akan berguna sepanjang hayat kita dan akan terus menerus berguna dimanapun kita berada. Wallahu alam, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu nanti teman-teman kita jadi guru, jadi ustadz, nah ajarkan hal itu kepada murid-murid kita. Kenapa? Nanti tantangan kedepannya nanti Ahlus Sunnah itu makin nggak karu-karuan. Ketika kita mau punya konsep Ahlus Sunnah adalah mereka yang memiliki ibadah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mereka yang memiliki fikroh seperti ini, seperti ini. Mereka yang mempunyai harokah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, dari situ kita bisa apa? Bisa dapatkan makna dari Ahlus Sunnah wal Jamaah secara komprehensif dan menyeluruh. Islam GPT. Tuh, udah tuh kayaknya tetanggaan sama ayahnya Teh Riani itu. Gak ada nasi Padang, sudah Padang semua. Setelah terjakan rajin tahajud 2, sekarang mau rajin kok takut. Ya nggak apa-apa, udah alamin aja ya. Di Bromo bulan Februari, nanti diumumin kalau di grup. Ada nanti yang nyimpen rekamannya ada. Bisa dimaksud Islam Kapa itu ketiga hal tersebut, ibadah, fikr, harokah harus dilakuin. Iya, termasuk Islam Kapa itu. Jadi secara ibadah, fikroh dan harokah harus dalam satu kesatuan yang utuh atau kafah gitu. Cepetan kalau Februari. Ya kalau udah Februari ya masuk bulan ini atuh, bulan apa? Bulan puasa. Emang mau ngaji puasa dari pagi ketemu siang, dari siang ketemu pagi? Ya, enggak mau. Makanya sebelum bulan puasa. Tadi ngantuk Ustad, kalau nggak jalan alhamdulillah. Ya saya izin ngerokok teman-teman ya, teman-teman nggak kelihatan. Ya harus siap atuh. Habis lebaran saya agendanya malah mau untuk di Bogor lagi kalau lebaran. Jadi teman-teman yang di Jakarta yang udah deket-deket bisa ikut. Yang disentuh lagi ya, enak, kemarin tempatnya enak gitu. Enak yang deket sama Ustaz. Masang lilin jadi nih ya, masang atuh teh, tenang, yang penting ikut aja. Ini rokok itu lagi strike, ada di keranjang kuning teman-teman ya, kalau mau beli. Lagi strike dulu. Tadi saya rokok filter Kang Wahidin, cuman nggak enak filter sekarang. Akhirnya ngerokoknya lagi strike. Besok bagian apa sih? Selasa saya lupa lagi tuh. Fikroh besok tuh bagian apa ya? Nanti diumumkan di grup ya Kang Mas. Untuk bayarnya berapa? 76 kretek enak. Saya nggak berani ngerokok sepuh. Sul adab itu. 76 kretek ngerokok sepuh. Sampurna mil nggak masuk. Saya biasa ngerokok berat-berat, Marlboro, Piotar itu berat, Sampurna mil itu enteng gitu.
Sami-sami Mama Azka. Cerutu Kuba biasanya. Oh, kajian tematik. Ya udah, nanti kita nyari yang pas lagi, saya jadi bahas rokok. Kalau yang daerah Jakarta, Depok, ya Allah, kena ini lagi. Jakarta, Depok, dan lain sebagainya gitu ya, bisa nanti ngajinya di Bogor tuh hari Rabu, ikutan aja, ngebahas tentang apa Isra Miraj dalam perspektif tasawuf. Pokoknya relate lah, pokoknya insya Allah relate dengan kehidupan kita gitu. Ya, buka kuota pertama 30 orang dulu. Siap yang Mas. Yang dari Bogor tuh pisahin ya. Jadi ada 2, Bogor khusus. Yang kemarin sudah ikut mau khusus itu. Ya emang nggak boleh ditambahkan lagi gitu. Emang harus segitu gitu. Nanti yang untuk selanjutnya ya 30 dulu aja. Ya, siap. Tanggal berapa? Tanggal 21 sampai 23. Jadi kalau untuk yang di Jawa ya, nanti datangnya di tanggal 22 aja. Tanggal 22. Jadi nanti kita ngajinya dari hari Sabtu ke Minggu gitu ya. Nanti yang dari Bogor ngajinya itu di hari Jumatnya. Jadi hari Jumat tuh sudah mulai ngaji jam 9 pagi. Kalau mau berangkat dari rumah jam 8 aja. Ajak istrinya. Nginepnya di mana Ustaz? Di Kawah Bromonya. Sekarang ngetes ilmu. Enggak, di hotel, ada hotel. Ada hotel udah disediain. Udah disediain kok hotelnya. Izin lewat doang. Siap. Kelvin, love my family. Pakai doa anak. Iya. Semoga boleh teh, nanti mudah-mudahan bisa lewat Ciamis ya. Boleh. Siap Teh Yayan. Mudah-mudahan Teh Yayan bisa ngiring Teh Yayan ya. Teh Yayan kalau nggak salah orang Ciamis juga ya. Tuh ada temennya Ciamis. Ciamis ada beberapa orang seperti kita. Nanti insya Allah lewat Ciamis ya, nanti dijemput sekalian gitu. Itu Teh Yayan. Nggak tahu Ciamis mana tuh. Teh Ade Parida orang Ciamis juga tuh kayaknya. Oh, Kuningan Ciamis kan deket ya. Jauh apa? Ya teman-teman, mudah-mudahan pada sehat semua. Besok kita ketemu lagi dengan pembahasan tematik. Nah, besok kita akan bahas tentang materi yang berkaitan dengan akliyah ya, insya Allah. Jadi jangan sampai nggak ngaji besok tuh, penting. Saya Bekasi tadi. Oh iya tuh Abah Tito ya. Bupati Bekasi. Yang di Bekasi tinggal diarah-arahin aja. Abah Tito tuh banyak yang pengen ikut. Kang Jailani itu orang Bekasi. Banyak orang Bekasi itu. Ya kita doa dulu teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بحياتي وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا بالله تعالى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk terus menerus mengaji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, terima kasih banyak. Ya, nanti kalau ada yang mau masuk grup, monggo silahkan masuk grup ya teman-teman ya. Ya, nanti masuk grup aja. Caranya gimana? Caranya WA aja ke sini nih. Ada yang baru nggak di sini? Ya. Nih, mana bentar saya hapus dulu ya. Mana penghapusnya, suka lupa. Nih, WA ke sini aja. Sami-sami teh hatur nuhun. Sami-sami ya, WA ke sini aja nih. Screenshot aja teman-teman. Ya, nanti sertakan nama dan alamat. Oke. Biar nanti kita masuk grup, biar informasinya utuh jadinya ya. Terima kasih banyak teman-teman ya. Saya pamit dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat.